Salam Patunggilan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pada sore hari ini kita akan melaksanakan ibadah Patuen. Seperti biasa, kita masih tetap di rumah kita masing-masing. Tetapi walaupun kita terpisah, tetapi hati kita tetap satu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, terlebih dulu kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, atas segala kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu bersatu hati untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur di mana kesempatan yang baik ini Engkau memberikan kami kesehatan, sehingga kami pun boleh melakukan ibadah ini dengan baik. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya berkat-berkat Tuhan mengalir bagi kami pada sore hari ini. Bapa yang terkasih, inilah ibadah yang kami bangun. Kami serahkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Kita muliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 19, bait yang pertama dan yang kedua. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasya, indah sawah lada, sungguh elok berseri. Yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pada sore hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 1 ayat yang pertama sampai yang keempat. Sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita memohon pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagimu ya Bapa di surga, Bapa yang sungguh-sungguh baik dalam kehidupan kami. Bapa yang sungguh-sungguh memberikan apa yang menjadi kebutuhan kami. Terutama pada sore hari ini Tuhan, kami akan membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, biarlah hanya firman Tuhan yang masuk ke dalam hati kami yang paling dalam, sehingga berakar kuat dan bertumbuh, bahkan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Melalui firman Tuhan ini, orang-orang yang melihat kami, memandang kepada kami, mengenal Engkau melalui perbuatan kami. Tuhan Yesus, inilah hidup kami Tuhan. Dan kami juga berdoa buat hamba-Mu Bapak Sutikno HP, yang akan menjadi saluran kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kau kuasai hati dan pikirannya. Biarlah apa yang beliau pikirkan, beliau ucapkan, semuanya itu berkenan di hadapan-Mu. Bapa, jadikan hati kami, hidup kami sepenuhnya, rasa haus akan firman Tuhan, boleh dipuaskan
karena firman Tuhan yang akan ditaburkan bagi kami. Inilah hidup kami ya Bapa, yang siap untuk menerima firman-Mu. Amin. Bacaan kita pada sore hari ini, Lukas 1 ayat 1 sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dan dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudaraku yang kami kasih dalam Kristus Yesus, sore hari ini kita akan belajar memahami dari Injil Lukas pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Di mana kalau kita tidak teliti, ayat ini jarang sekali kita baca, bahkan jarang sekali kita dengar di mimbar-mimbar. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, di situ dikatakan pendahuluan. Nah, saudaraku, mari kita mengenal Lukas secara lebih dekat lagi, yaitu Lukas, sang penulis Injil Lukas. Saudara, Lukas penulis Injil ini selain dia seorang dokter, yang biasanya sering kita dengar adalah Lukas seorang dokter, ada sisi lain yang selain menulis, selain dia seorang dokter, saudara-saudaraku, dia adalah seorang pelukis yang ahli atau yang katakanlah pelukis yang mahir. Yang lukisannya sampai sekarang masih kita bisa melihat atau mendengar bahwa lukisan gambar Maria atau lukisan Maria, lukisan dari Lukas ini ada dipasang di katedral di Spanyol. Nah, saudara, yang kedua, Lukas penulis Injil Lukas ini adalah bukan orang Yahudi. Dia adalah salah satu penulis Perjanjian Baru yang bukan orang Yahudi. Dia karena dia seorang dokter, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, lain dengan Bapak Pendeta, lain dengan istilahnya ahli hukum. Kalau dokter itu dia melihat manusia sebagaimana adanya. Dan Lukas sangat mengasihi manusia. Dan tulisannya ini, tulisan Injil Lukas maksud kami, ditujukan kepada Theophilus, bukan orang Yahudi. Sekali lagi, dia penulis bukan orang Yahudi, ditujukan Injilnya, pembacanya juga kepada orang-orang yang bukan orang Yahudi. Nah, kalau bukan orang Yahudi, Lukas sangat dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau dunia ini. Tidak hanya keselamatan itu untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk seluruh dunia orang-orang yang bukan Yahudi. Tiap-tiap Injil itu ada lambangnya. Markus itu lambangnya adalah seorang laki-laki, menggambarkan bahwa Yesus adalah hamba yang setia. Dan kalau Matius, Injil Matius lambangnya adalah seekor singa, menggambarkan Yesus adalah singa dari Yehuda. Injil Yohanes gambarnya adalah burung rajawali, burung yang paling tinggi
terbangnya di antara burung-burung yang lain yang menggambarkan bahwa Yesus akan naik surga lebih tinggi dari nabi-nabi yang lain di dunia ini. Yang Lukas inilah yang kita akan belajar memahami simbol gambar yang ditunjukkan Lukas, yaitu gambar anak lembu. Anak lembu itu menggambarkan bahwa anak lembu itu biasanya dibuat atau disembelih untuk korban. Mulai dari perjanjian lama, korban-korban itu lembu muda, umur 1 tahun dan tidak bercacat. Itu yang dipersembahkan. Untuk itu ibu bapak dan saudara-saudara, Lukas lebih, sekali lagi lebih, mendasarkan atau mengalaskan Injilnya ini untuk Yesus yang berkorban. Yesus yang berkorban untuk manusia ini. Nah saudara-saudaraku, selain Injil Lukas ditujukan kepada orang-orang atau Theophilus, bukan orang Yahudi, dan itu diberikan kepada kita. Mari kita pahami Yesus yang sudah mengorbankan dirinya sebagai korban untuk penebus dosa. Di dalam Markus 10 ayat yang ke-45 saya baca demikian. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan berikutnya, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kami ulangi, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk melayani kita, untuk berkorban bagi dosa-dosa kita, dan Yesus adalah penebus, menebus manusia dari segala kejahatan ini. Nah saudaraku, selain di dalam Markus, di dalam 1 Korintus, kami akan baca di sana ibu bapak dan saudara-saudara. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga. Kami baca demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Yaitu apa yang telah kuterima, diterima oleh Rasul Paulus. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Nah saudara-saudara, luar biasa. Rasul Paulus menerima sendiri keselamatan, dan waktu dia masih mengejar-ngejar orang Kristen, orang yang percaya, dia melihat Tuhan Yesus. Nah saudara-saudaraku, itu yang dinyatakan oleh Paulus, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Inilah bukti apa yang ditulis oleh Lukas, dan simbolnya adalah anak lembu, bahwa Yesus adalah korban yang sejati. Kami baca juga ibu bapak dan saudara-saudara, mari kita buka Ibrani. Ibrani pasal 9, kami baca mulai ayat yang ke-25. Demikian. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dan dengan darah yang bukan darahnya sendiri.
Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Ini yang penting. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Nah saudara, dalam perjanjian lama imam besar setiap tahun sekali harus masuk ke tempat yang maha kudus untuk mohon ampun segala dosa-dosa umat Israel. Tetapi Yesus hanya satu kali. Yesus hanya satu kali untuk mempersembahkan korban yang sempurna. Korban yang sempurna. Saudaraku, di dalam era pandemi COVID-19, banyak orang dan bahkan masuk di Facebook para pendeta ada yang tanya, apakah Tuhan tidak tahu mengapa Tuhan diam saja adanya penderitaan semacam ini? Saudaraku, Tuhan itu tidak mengetahui. Tuhan Maha tahu. Semua terjadi di dunia, bahkan yang masih ada di pikiran kita, di dalam hati kita, Tuhan tahu. Apalagi manusia sudah menderita seperti ini, Tuhan tahu. Tetapi saudara-saudaraku, Tuhan tidak hanya tahu, tetapi Tuhan ikut merasakan penderitaan kita bersama. Tuhan ikut menderita saudara-saudara. Itu bukti bahwa Tuhan Yesus itu manusia sejati dan Allah sejati. Tuhan ikut menderita karena penderitaan ini. Dan Tuhan menguatkan kita. Tuhan menguatkan kita. Sebab itu di dalam Yohanes 14 ayat 18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Aku ora bakal ninggal kowe lolo. Tuhan menemani kita, memberi kekuatan kepada kita. Sebab itu saudara, apapun yang terjadi, bagaimanapun penderitaan kita, kita jangan lari. Jangan menyangkal, jangan kita menyalahkan siapa-siapa. Tetapi mari kita berserah sepenuhnya kepada Allah. Karena Immanuel, Allah menyertai kita. Di dalam kita menyambut hari Natal, saudara-saudara, sama. Mari kita membaca dari Yesaya. Yesaya 7 ayat 14, di sana dinyatakan. 7 ayat 14, kami baca semuanya demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Lah sang kenyo bakal nggarbini sarta babar putra kakung kang asmane bakal sira sebut Immanuel, kang jarwani Allah nunggil kelawan kita. Nah saudara, luar biasa. Allah selalu menyertai kita di dalam era yang demikian. Allah ikut menderita karena kita. Kita dikuatkan. Dan kita tidak boleh lupa akan janji Allah. Tetapi kita tetap, sekali lagi, kita tetap berpegang pada janji Yesus. Immanuel itu janji Allah. Sebab itu tidak hanya di perjanjian lama, di Matius pasal 1 ayat yang ke-23. 1:23 demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menambahkan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Nah saudara, puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan Allah Tuhan kita Yesus Kristus itu hidup sampai sekarang. Hidup sampai sekarang. Bulan yang lalu
seorang pendeta yang sedang menderita. 28 hari dia menderita. Tuhan Yesus menampakkan dirinya 3 kali. Bukan dalam mimpi, tapi mata telanjang Tuhan Yesus datang. Memberi penghiburan, memberi kekuatan, dan memberi kesembuhan. Nah saudara, beliaunya cerita kepada saya mendapatkan berkat yang luar biasa. Bahwa Yesus yang kita sembah itu hidup sampai sekarang dan ikut menderita bersama-sama dengan kita. Sebab itu saudara, peganglah janji Yesus. Peganglah perintah Yesus. Dan kita berseru, berserah hanya kepada Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan yang hidup. Hidup sampai sekarang. Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, marilah kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 395, bait yang pertama dan bait yang ketiga sambil kita mempersembahkan persembahan kita. Sudah kujak di miliknya, ia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah suara Tuhan ku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ibu bapak dan saudara-saudara, kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang maha murah, Bapa yang maha kasih, Bapa yang rahmani dan Bapa yang rahimi, Allah sang Alfa dan Allah sang Omega, Allah gembala kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami walaupun hanya sekejap mata. Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Sore hari ini Bapa, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang maha kudus. Kami bersyukur atas firman-Mu. Kiranya firman yang telah kami baca, kami dengar, benar-benar mampu menguatkan iman kami untuk selalu berpegang pada janji Yesus di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang telah berkumpul pada saat ini. Oh Bapa surgawi, berkati anak-anak-Mu tanpa terkecuali. Mereka yang susah Tuhan beri penghiburan, beri sukacita.
Anak-anakmu yang menderita kekurangan Tuhan beri kecukupan. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat anak-anak jemaat. Mulai anak-anak jemaat yang ada di dalam kandungan. Usia playgroup TK, SD, SMP, SMU. Maupun anak-anak kami yang kuliah. Bapa Surgawi. Beri anak-anak kami kepandaian, kecerdasan, kemampuan berpikir yang sehat. Walaupun anak-anak kami harus belajar dari rumah. Bapa Surgawi, tolong anak-anak kami Tuhan. Beri anak-anak kami kesetiaan, tidak bosan, tetapi selalu menurut kehendak dan rencanamu. Mereka betah belajar di rumah dan Tuhan berkati pelajaran-pelajaran yang dipelajari. Jauhkan anak-anak kami dari sakit penyakit, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari virus corona, jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang menyesatkan anak-anak kami, yang akan menjerumuskan anak-anak kami dalam jurang kerusakan. Lindungi anak-anak kami, proteksi anak-anak kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sampai sekarang masih mencari pekerjaan, yang masih menanti pasangan hidupnya. Bapa Surgawi, hamba percaya sepenuhnya, tepat pada waktunya Tuhan akan memberikannya. Hamba berdoa buat anak-anak kami yang akan melaksanakan pernikahannya. Baik Mas Gigih dan Kusmiatin. Kami berdoa juga untuk Elis dan Bagio. Hamba berdoa juga untuk Veta dan anakmu Manopo. Dan juga Inong dengan calon suaminya. Tuhan tolong semuanya. Berkati Tuhan, jauhkan dari halangan, jauhkan dari segala sakit penyakit. Sehingga hamba menuntun, Bapa menuntun, dan semuanya menuntun, menjauhkan semuanya dari rencana-rencana kegagalan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Hamba berdoa buat anak-anakmu yang sudah masuki usia lansia. Bapa, mereka rentan akan sakit penyakit. Hamba berdoa buat Ibu Pujo. Tuhan tolong berkati. Beri kekuatan, beri kesembuhan. Dan yang lain-lain Tuhan, anak-anakmu yang sudah lansia ini, Tuhan beri penghiburan, beri sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk anak-anakmu yang sakit. Baik di rumah maupun di rumah sakit. Tolong Tuhan, jamah mereka dan sembuhkan. Hamba berdoa buat anak-anakmu yang bekerja di rumah sakit. Baik itu para dokter, perawat, bidan, dan tenaga-tenaga kesehatan yang lain. Baik itu cleaning service, baik itu juga mereka yang kerja di apotek. Tuhan tolong semuanya. Bapa Surgawi, kami mohon kepadamu Tuhan, lindungi Tuhan. Bungkus mereka dengan kasih sayang-Mu. Lindungi mereka Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari virus corona. Beri semangat, beri sukacita, beri berkat Tuhan. Sehingga anak-anakmu dengan semangat tetap melayani pasien-pasiennya dengan setia. Hamba berdoa buat anak-anakmu atau keluarga-keluarga kami yang terpaksa jauh dari kami. Baik itu orang tua kami, baik itu suami atau istri kami, baik itu anak-anak kami. Mereka yang di luar kota, mereka yang di luar provinsi, mereka yang di luar pulau, mereka yang di luar negeri. Bapa Surgawi, kami mohon kepadamu, lindungi keluarga kami. Lindungi Tuhan dari segala sakit penyakit, lindungi dari virus corona, lindungi dari godaan-godaan. Dan hamba percaya tepat pada waktunya Tuhan akan mengumpulkan bersama-sama kami
untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk Bapak Pendeta Bambang Setiotomo, Bu Lili, Antonius dan Wulandari, semua rekan-rekan anggota majelis, baik itu penatua, diaken. Hamba berdoa juga untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, pamong anak dan remaja, baik itu pamong balita, pamong pratama, pamong madya maupun pamong remaja, dan semua anggota komisi. Oh Tuhan, tolong. Apalagi Tuhan, semua anggota majelis akan berapat untuk menentukan, merapatkan tentang program kerja tahunan tahun 2021. Oh Bapa Sorgawi, kami mohon kepadamu ya Yesus. Kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Mu memimpin kami, sehingga rapat ini benar-benar terjadi karena kasih Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tak lupa hamba berdoa untuk persembahan yang telah terkumpul. Oh Bapa Sorgawi, ajar kami untuk bisa mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kiranya persembahan yang telah terkumpul Tuhan berkati, sehingga persembahan yang fana ini bisa bagikan dupa yang berbau harum, yang sampai di hadapan-Mu di sorga sana untuk kelebaran kerajaan-Mu demi hormat dan keluhuran nama-Mu. Terima kasih Bapa. Tak lupa hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapak Presiden Jokowi dengan jajarannya, semuanya Tuhan, mulai dari pusat sampai daerah. Apalagi Tuhan, bulan Desember nanti akan ada pilkada serentak. Oh Bapa Sorgawi, lindungi bangsa kami, sehingga perjalannya pilkada nanti bisa berjalan baik, tanpa gangguan, dan semua aman dan terkendali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekali lagi Bapa, tolong kami semuanya yang telah berkumpul ini, Tuhan berkati. Bapa Surgawi, doa dan permohonan kami seutuhnya kami panjatkan dan kami mohon di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara, mari kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 85, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Song-song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku, kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Betapa Kau berkorban hendak menghiburku, dikala
Engkau datang juru selamat dengan sejahtera. Keluh kesahku tamat dan hatiku cerah. Kita bersama-sama mohon berkat dari Allah. Saudaraku, arahkanlah mata hati kita kepada Bapa sumber segala berkat, dan terimalah berkat Allah yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya Allah Bapa yang di surga memberkati kita dengan kasih setia-Nya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Allah Sang Putra, sumber kasih sayang, tetap menyinarkan cahaya wajah-Nya bagi kita. Dan kiranya Allah Roh Kudus, sumber penghiburan, sukacita, damai, dan sejahtera, tetap mengawal, menguatkan, menopang, mengarahkan langkah-langkah kita mulai saat ini hingga Kristus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. KPK 345.